Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian, siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita bertemu lagi ya dalam acara bimbingan konseling jarak jauh. Kalian sudah pernah mungkin bertemu sebelumnya ya di udara nih dengan Ibu. Nama Ibu Ai Cahyati, Ibu guru BK di SMP Negeri 15 Kota Cirebon, Gelis Berbudi, Gerakan Lingkungan Sekolah Berbudaya, Berprestasi dan Religi. Ya Ananda sekalian, Ibu berharap pada hari ini kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, terjaga iman, imun dan kesehatan kita. Amin, amin ya. Nah, pintar. Sampai saat ini kita masih belum bisa bertatap muka langsung ya bimbingan konselingnya. Tapi alhamdulillah ini sekarang mulai ada pembelajaran tatap muka walaupun masih terbatas. Nah, bimbingan konseling belum mungkin ya suatu saat nanti bisa kita bertemu lagi. Tapi ini jangan membuat kita patah semangat, kita terus berusaha dan berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Dan Ibu ingatkan pintar, walaupun sekarang mudah-mudahan kita sudah mendekati berakhirnya pandemi, tapi kita tetap harus menaati protokol kesehatan ya. Jangan kendor pintar ya. Tetap harus pakai masker kalau memang harus keluar rumah. Kemudian kalian jaga jarak, menghindari kerumunan, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan kemudian juga kita mengurangi mobilitas pintar ya. Nah, Ananda sekalian, hari ini kita akan ngobrol lagi nih dengan Ibu tentang bagaimana membina persahabatan agar langgeng, agar bertahan lama, pintar ya. Nah, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, pintar ya. Ada gambar kartu lucu, pintar ya. Ada SpongeBob dan sahabatnya itu ya. Nah, di situ ada tulisan, sahabat adalah dia yang tahu kekuranganmu tapi menunjukkan kelebihanmu. Nah, mungkin kalian akan mengapresiasinya berbeda-beda ya. Kalau Ibu menanggapinya, oh ternyata seorang sahabat itu manusia yang luar biasa ya. Dia tahu kekurangan kita, tapi dia tidak menunjukkan, tidak memberitahukan kekurangan kita, malah yang dia tunjukkan adalah kelebihan kita. Oh, berarti sahabat itu adalah seseorang yang memang bernilai lebih ya, sangat berguna untuk kita. Dia lebih dari seorang teman. Ya pintar ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Seperti kita ketahui pintar bahwa yang namanya manusia ada salah satu peran sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial ternyata kita tidak bisa ya hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh teman, butuh sahabat untuk kita berbagi cerita, kita saling mencurahkan perasaan dan kasih sayang. Nah, sebetulnya apa sih persahabatan itu? Kalian bisa lihat di slide itu ada tulisan bahwa persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari oleh rasa sukarela untuk berbagi kepentingan tertentu dengan tingkat hubungan yang sangat erat. Kalau kalian baca, ini memang persahabatan itu lebih dari hubungan pertemanan ya, karena di situ ada rasa sukarela untuk saling berbagi, kemudian tingkat hubungannya juga sangat erat, kemudian komunikasinya juga intensif ya, terus menerus, tidak terputus dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu yang membedakan persahabatan dengan pertemanan biasa. Jelas Ananda? Mungkin kalian bertanya, Bu, saya sekarang banyak teman, sudah biasa berteman, sudah biasa bersahabat. Apa sih sebetulnya ciri-ciri yang membedakan pertemanan biasa dengan persahabatan itu? Sebetulnya banyak nak ciri-ciri suatu hubungan menandakan bahwa itu suatu persahabatan. Tapi Ibu hanya bahas beberapa saja karena mengingat waktu yang terbatas pintar ya. Ibu ungkapkan di sini beberapa ciri yang menunjukkan bahwa suatu hubungan menunjukkan persahabatan. Yang pertama, katanya persahabatan itu cirinya adalah bahwa di antara orang yang berinteraksi itu menunjukkan adanya saling menyayangi dan berbagi dalam banyak hal. Ini sebetulnya di pertemanan juga ada ya, kita menyayangi teman, kita berbagi dengan teman juga sudah biasa dan umum ya pintar ya. Tapi dalam persahabatan ini lebih mendalam mungkin karena intensitas berhubungannya sudah lama, kita juga sering berkomunikasi. Nah, ini yang menyebabkan kita menyayangi sahabat, berbagi dengan sahabat itu lebih dari dengan seorang teman. Kemudian yang kedua, cirinya adalah antara dua orang atau lebih bersahabat itu ada sikap saling setia.
jujur, kemudian juga bekerja sama. Jadi tidak ada yang kita sembunyikan dari seorang sahabat yang kita selalu jujur. Kemudian juga kita setia menjaga persahabatan itu. Kemudian ciri yang ketiga, seperti Ibu katakan tadi, bahwa persahabatan itu harus ada komunikasi yang intensif. Artinya terus menerus ya nak ya, tidak terputus ya, tidak kadang-kadang, tapi komunikasinya berjalan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ciri yang keempat, bahwa dalam persahabatan itu ada kebiasaan, ada kesepakatan yang dipegang erat, bahwa di antara sahabat itu kita saling menjaga rahasia, saling percaya, dan mengutamakan kejujuran. Mungkin ini ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi, namanya dengan sahabat itu kita lebih ya dengan seorang teman. Mungkin pada saat tertentu ketika kita memang butuh sekali orang untuk mencurahkan perasaan, kita mengemukakan atau menyampaikan sesuatu hal bahkan yang sampai yang bersifat rahasia. Itu karena kita memang mungkin merasa sudah nyaman, sudah percaya dengan sahabat kita. Kemudian ciri yang kelima, pintar, adanya sikap saling membantu, apalagi di saat sahabat kita atau kita sedang mendapat kesulitan. Nah, dalam saat kondisi seperti ini, tentu seorang sahabat tidak akan membiarkan temannya ada dalam posisi kesulitan. Tentu dengan sukarela, dengan segera sahabat akan membantu ya sahabatnya yang kesulitan. Kemudian ciri yang keenam yang Ibu tuliskan adalah bahwa dalam persahabatan itu kita saling menjaga persamaan antara hak dan kewajiban. Maksudnya bagaimana? Misalkan begini, kita punya hak untuk dihargai sebagai manusia, sebagai individu, demikian juga dengan sahabat kita. Jadi kita tidak egois di sini ya, kita tidak menuntut hak kita, tapi juga tidak mengebelakangkan kewajiban, kita hanya menuntut hak, tidak seperti itu. Jadi seimbang antara kita menuntut hak dan kewajiban. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yang Ibu sampaikan, bahwa dalam persahabatan itu ada rasa saling menghargai tentang adanya perbedaan. Jadi ketika kita bersahabat dengan seseorang, kita tidak melihat perbedaan itu, justru kita mencari kesamaannya ya. Begitu anak-anak sekalian ya. Nah, kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana sih biar sikap kita, cara kita agar bisa menjaga persahabatan itu tetap langgeng, tetap kuat, tetap bertahan lama, pinter ya. Ibu juga di sini hanya mengemukakan beberapa hal karena sebetulnya banyak sekali nih ya cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelanggengan sebuah persahabatan. Yang pertama ini adalah kita saling menghormati dan menghargai. Ini yang utama ya, kita memang harus selalu menghormati dan menghargai orang lain, diri kita, apalagi dengan seorang sahabat. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan sahabat kita. Nah, ini ada kaitannya dengan poin yang ketiga, bahwa seorang sahabat itu tidak membicarakan kekurangan atau kesalahan sahabatnya di belakangnya. Nah, seperti Ibu katakan tadi di awal, bahwa dengan sahabat itu karena sudah kita saling percaya, lama berhubungan, akhirnya kita sampai hal yang rahasia pun kadang kita curahkan kepada sahabat kita. Nah, ini kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh sahabat kita. Kemudian mungkin suatu saat yang namanya sahabat tetap manusia ya, pernah melakukan kesalahan. Nah, kita ketika sahabat kita melakukan kesalahan, sebisa mungkin kita selesaikan, kita bicarakan secara langsung dengan teman kita. Jangan sampai seperti ini, ketika berhadapan kita menganggap tidak ada masalah, tapi ketika di belakangnya kita membicarakan kekurangan atau kesalahan sahabat kita tersebut. Begitu ya nak ya. Nah, kemudian yang keempat, agar persahabatan itu langgeng, kita harus jadi pendengar yang baik ya. Ketika teman kita, sahabat kita bercerita, curhat kepada kita dengarkan dengan baik. Mungkin kita tidak mendengarkan dia, tidak sambil main HP atau sambil melakukan kegiatan yang lainnya, ya. Sehingga teman kita merasa diperhatikan, merasa didengar. Ya, baik. Cara yang berikutnya adalah kita memberikan dukungan dan pujian yang tulus kepada sahabat kita. Ya. Kemudian cara yang keenam, kita juga jangan terlalu tergantung pada teman kita. Walaupun itu namanya sudah sahabat dekat sekali ya, kita tetap jaga jarak yang wajar. Jadi jangan mentang-mentang kan, saya sudah lama bersahabat dengan dia, apa-apa tergantung dia, apa-apa tergantung dia. Nah, mungkin kalau kondisi seperti itu, lama-lama sahabat kita menjadi tidak nyaman karena kita selalu tergantung sama dia. Mungkin jatuhnya nanti kita jadi beban untuk sahabat kita ya. Jadi walaupun bersahabat dekat, kita tetap harus jaga jarak yang wajar.
Jangan sampai ketergantungan yang berlebihan. Kemudian yang ketujuh yang Ibu ungkapkan di slide di situ adalah jangan pernah ragu untuk meminta maaf. Walaupun namanya persahabatan, sebaik apapun, sedekat apapun, mungkin namanya manusia pasti ya melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak ragu untuk meminta maaf ya. Dan sebaliknya ketika teman kita, sahabat kita melakukan kesalahan dan dia meminta maaf, ya kita juga harus berbesar hati untuk segera memaafkan. Ya, lanjut anak-anak ya. Nah, ini bagian terakhir nih. Kita akan membaca juga nih, mempelajari juga bagaimana sih sikap terbaik dalam menjaga persahabatan. Sebetulnya masih sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, yang pertama Ibu sampaikan ini adalah biar kita bisa menjaga persahabatan itu ya, kita harus jadi orang yang rendah hati. Nah, rendah hati itu apa artinya? Tidak sombong ya, lawan dari tinggi hati. Kita tidak sombong, akhirnya kita bisa menjaga persahabatan dengan baik, karena mungkin teman kita juga merasa nyaman kalau kita tidak punya sikap sombong. Kemudian yang kedua, pintar jadilah pendengar yang baik seperti tadi Ibu ungkapkan tadi di awal ya, di bagian sebelumnya. Kemudian yang ketiga juga mungkin kita harus belajar mengalah demi kepentingan sahabat kita atau barangkali demi kebaikan persahabatan kalian ya. Kemudian yang keempat juga, dengan seorang sahabat kita juga harus berani menegur ya kalau memang sahabat kita melakukan suatu kekeliruan, tapi cara kita menegur tersebut harus kita perhatikan ya. Tetap menjaga sopan santun, menjaga etika, jangan sampai teguran kita itu membuat sahabat kita tersakiti ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang Ibu sampaikan adalah tidak mengorbankan sahabat untuk mencapai tujuan sendiri. Nah, ini mah egois sekali ya, pintar ya kalau kita seperti itu ya. Nah, anak-anak sekalian, itu hal-hal yang bisa Ibu sampaikan, yang bisa Ibu kemukakan tentang persahabatan dan bagaimana menjaga persahabatan itu bisa langgeng, bisa abadi, bisa terus dan bermanfaat untuk kalian semua. Sebenarnya yang Ibu sampaikan ini kalian juga sudah tahu, hanya Ibu mungkin mengingatkan saja atau menambahkan beberapa hal yang belum kalian ketahui. Ya, anak-anak sekalian, walaupun bimbingan kita waktunya singkat, materinya juga tidak terlalu banyak ya, Ibu berharap mudah-mudahan yang singkat dan padat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Kalian bisa menjaga persahabatan dengan teman kalian ya, dan kalian juga bisa menentukan sikap terbaik dalam menjaga persahabatan itu. Demikian saja anak-anak sekalian, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, dan Ibu ingatkan lagi tetap kalian taati protokol kesehatan ya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.